Pada video kali ini, saya akan merangkum alur film yang bergenre komedi yang dibintangi oleh si raja komedi asal Tiongkok yang kalian pasti sudah tahu, yaitu Stephen Chow. Dan di film ini, Stephen Chow juga beradu akting dengan salah satu pemeran pendukung terbaik di Tiongkok yang pastinya kalian tidak asing dengan artis yang satu ini, yaitu Ngeng Mantat, bukan mantan. Yang dimana aktor ini sering kita lihat wajahnya di film Boboho. Dan di film Chinese Odyssey ini hasil besutan sutradara Jeffrey Lau di tahun 1995 dan menjadi salah satu film terbaik di masa itu. Dan tak lupa saya mengingatkan bahwa video ini hanyalah berupa spoiler, jadi disarankan supaya Anda menonton filmnya secara langsung. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk alur ceritanya.本來應承如來佛祖護送你。我以為我怕咗你。悟空，你點可以同觀音姐姐？你真係曳曳啦！我叫咗你唔好亂咁掟嘢㗎啦！你咁樣，你又見啊？呢條友講嘢長篇大論咁唔得。 Film ini diawali di mana Sun Gokong bersama Biksu Tong sedang mengobrol dengan Dewi Kuan Yin. Dan Dewi Kuan Yin menyuruh Sun Gokong untuk mengawal Biksu Tong mengambil kitab suci di barat. Tapi Gokong yang bandel tidak mau dan menentang apa yang diperintahkan Dewi Kuan Yin. Alhasil Dewi Kuan Yin murka terhadap Sun Gokong dan mengurungnya. Tapi Biksu Tong memohon kepada Dewi Kuan Yin agar Sun Gokong tidak dikurung, melainkan Sun Gokong diberi pelajaran melakukan reinkarnasi menjadi manusia biasa agar nantinya Sun Gokong mengerti dan perlahan mau mengawal Biksu Tong mengambil kitab suci di barat. 500 tahun kemudian, Sun Gokong telah bereinkarnasi menjadi manusia biasa yang bernama Joker. Dan saking biasanya, penglihatan si Joker ini sedikit kacau. Dan Joker ternyata kepala kelompok geng kapak. Joker juga mempunyai asisten bernama Pat Kai. Pat Kai ini yang nantinya kita kenal jadi siluman babi. Dan ternyata geng kapak yang dipimpin oleh Joker tengah menyusun rencana menyerang rumah warga yang diduga sebagai siluman. Dan karena si Joker matanya buram, Joker selalu salah sasaran terhadap lawan bicaranya. Dan malam, penyerangan pun tiba. Di sini, Joker menyuruh Pat Kai untuk maju duluan. Dan dengan ekspresi takut, Pat Kai mulai perlahan melangkah dan akhirnya... Karena Joker tidak percaya kalau Pat Kai benar-benar pinsang, Joker pun menancapkan pisau di paha Pat Kai. Dan karena Joker sudah yakin kalau Pat Kai tidak pura-pura pinsang, terpaksa Joker sendiri yang maju duluan. Dan padahal itu adalah akal-akalan Pat Kai. Karena Pat Kai ternyata takut. Setelah beberapa saat, Joker keluar dari rumah itu. Dan Joker berkata bahwa mereka hanya salah paham. Dan bukannya siluman yang mendiami rumah itu, melainkan wanita cantik yang bernama Bak Jin Jin. Dan kakaknya yang bernama Jae-young. Karena mereka hanya salah paham, mereka pun beranjak pulang ke rumah mereka masing-masing. Tapi setelah beberapa saat, Joker yang sudah di rumahnya diserang oleh siluman laba-laba. Dan saking takutnya, Joker yang berusaha kabur bukannya menggunakan kaki untuk berlari, malah menggunakan tangan. Dan inilah yang dimaksud dengan lagu Peter Pan, kaki di kepala, kepala di kaki. Tapi pada akhirnya si Joker bisa ditangkap oleh siluman laba-laba. Dan karena teriakan Joker, warga pun datang dan akan menolong Joker. Dan dengan semangat yang membara, Pat Kai segera menolong Joker.
Dan saking semangatnya, bukannya si Joker yang ditangkap oleh Patkai, malah si laba-laba yang dibawa kabur oleh Patkai. Tapi karena sudah dikepung oleh banyak orang, laba-laba itu kabur. Dan si Patkai yang sudah terlanjur bersemangat mengejar dan mencari laba-laba itu. Sampai pada akhirnya Patkai melihat sesuatu yang diduga itu siluman laba-laba. Yang ternyata itu adalah Joker, temannya sendiri. Tapi setelah mendengar suara Joker, barulah mereka sadar bahwa yang di dalam kain itu adalah Joker. Dan karena Patkai ahli dalam memadamkan api, Patkai langsung memadamkan api yang membakar Joker dengan cara yang luar biasa. Dan setelah apinya padam, Joker memarahi Patkai. Seketika, salah satu anak buah Joker datang dan menegur Joker bahwa gara-gara Patkai menginjak adunya Joker, Joker jadi bisa melihat dengan normal. Lalu, keesokan harinya ada seorang biksu yang datang ke rumah Joker dan memberitahu Joker bahwa perempuan yang ada di desa itu benar kalau mereka siluman. Dan untuk membuktikan perkataan si biksu itu, si biksu memberi cermin penglihat siluman. 整整過啦，哇，幫住筆鬚好粗犷啊！黑布提子，不如月光，睇真少少啊！天都未黑，點會有月光喎？ Dan benar saja, cermin itu membuktikan kalau perempuan itu adalah siluman. Dan setelah Joker sudah tahu kebenarannya, Joker dan si biksu dengan segera menyusun rencana untuk menangkap siluman itu. Dan si biksu mempunyai rencana menangkap siluman itu secara diam-diam dengan menggunakan jimat kertas penghilang tubuh. Dan malam hari pun tiba. Joker beserta anak buahnya menjalankan misinya itu. Tapi ternyata siluman itu tahu rencana mereka karena sudah diberitahu oleh Patkai. Dan ternyata siluman itu sudah dari jauh hari menghipnotis Patkai untuk dijadikan mata-mata. Dan karena jimatnya sudah dibakar oleh si Patkai dan menggantinya dengan jimat biasa, Joker dan anak buahnya jadi bisa dilihat oleh siluman itu. Tapi siluman itu sengaja dan pura-pura tidak melihat mereka. Awalnya, rencana mereka tidak ada kendala. Sampai siluman itu dengan sengaja membakar kertas jimat Joker. Dan seketika, anak buah Joker panik dan tak tahu harus berbuat apa. Dan untuk memuluskan rencana mereka, terpaksa Joker menyuruh Patkai untuk mengambil jurus pemadam apinya lagi. Tapi setelah apinya padam, siluman itu lagi-lagi sengaja membakar kertas itu. Dan pada akhirnya, mau tidak mau, Patkai mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu jurus pemadam api tingkat sekecamatan. Lagi-lagi dan lagi-lagi, siluman itu membakar anunya Joker. Dan dengan berat hati, Patkai menyuruh Joker untuk memotongnya saja.香口啲啫。